Hari itu sore yang biasa-biasa saja di Pantai Sanur, Bali. Aku, Andi Saputra, duduk sendirian di atas pasir putih yang masih hangat oleh sinar matahari siang, memandang ombak yang datang dan pergi tanpa henti seolah-olah sedang mengejek kekacauan di dalam dadaku. Angin laut meniup lembut rambut hitamku yang acak-acakan, tapi tak mampu meniup perasaan berat yang sudah bertahun-tahun menumpuk di dada. Usiaku baru 28 tahun, tapi rasanya sudah tua sekali. Di Jakarta, keluarga terus mendesak, "Kapan menikah, Andi? Tante Siti punya anak perempuan yang baik, cocok buat kamu." Aku selalu tersenyum, mengangguk, lalu lari ke kamar mandi untuk menahan air mata. Aku suka pria. Sudah sejak ketika aku diam-diam memandang teman sekelasku yang bernama Rian lebih lama dari yang seharusnya. Tapi di Indonesia ini, mengakui hal itu sama saja dengan melempar batu ke kaca rumah sendiri. Ayahku, seorang pensiunan pegawai negeri yang taat beribadah, pasti akan pingsan. Ibu pasti menangis semalaman. Kakakku yang sudah punya 2 anak pasti bilang aku membawa malu keluarga. Jadi aku diam. Aku bekerja sebagai marketing di perusahaan multinasional di Jakarta, naik jabatan setiap tahun, tapi setiap malam pulang ke apartemen kosong, aku merasa seperti mayat hidup. Liburan ke Bali kali ini adalah pelarian. Aku bilang ke keluarga aku butuh refreshing sebelum meeting besar. Sebenarnya aku butuh tempat untuk bernapas tanpa ada yang bertanya, "Kamu baik-baik saja?" dengan nada yang seolah tahu aku bohong. Tiba-tiba sebuah bayangan menutupi cahaya matahari sore yang kemasan. Aku mendongak. Seorang pria tinggi berdiri di depanku, kulitnya sawo matang seperti aku, rambut hitam pendek agak berantakan oleh angin, mata hitamnya dalam dan hangat. Dia tersenyum tipis, membawa kamera besar di lehernya. "Ma mengganggu," katanya dengan suara lembut bernada Surabaya yang khas. "Kamu terlihat seperti sedang berbicara dengan laut. Boleh aku duduk? Namaku Rea." Aku terdiam sesaat. Biasanya aku akan menggeleng dan pergi. Tapi sore itu entah kenapa aku mengangguk. Rea duduk di sebelahku, tidak terlalu dekat, tapi cukup dekat sehingga aku bisa mencium aroma sabun mandi dan garam laut di tubuhnya. Kami diam beberapa menit, hanya mendengar debur ombak. Lalu dia mulai bicara tentang cahaya matahari sore yang sempurna untuk Otto, tentang bagaimana Pantai Sanur selalu membuatnya merasa tenang setelah kerja keras di Surabaya sebagai autograre lance. Aku mendengarkan dan untuk pertama kali dalam hidupku, aku merasa ada orang yang tidak mengharapkan aku menjadi seseorang yang lain. Kami berbicara sampai matahari hampir tenggelam. Dia tertawa ketika aku cerita tentang bosku yang suka marah-marah. Aku tersenyum ketika dia cerita tentang kucing liar yang dia adopsi di apartemen kecilnya. Saat kami berdiri untuk pulang, tangannya menyentuh bahuku sebentar, ringan sekali, tapi rasanya seperti listrik menyengat seluruh tubuhku. "Besok sore di sini lagi?" tanyanya. Aku mengangguk tanpa berpikir. Malam itu, di penginapan sederhana dekat pantai, aku tidak bisa tidur. Wajah Rea terus muncul di pikiranku. Aku takut. Tapi juga untuk pertama kali aku merasa hidup. Keesokan sorenya aku datang lebih awal. Pantai Sanur masih sepi, hanya ada beberapa orang lokal yang berjualan kelapa. Rea sudah ada di sana, duduk di batu karang, kameranya siap. Dia melambai, senyumnya lebar. Kami jalan-jalan di sepanjang pantai, kaki kami basah oleh air laut. Dia cerita tentang masa kecilnya di Surabaya, bagaimana ayahnya meninggal saat dia masih remaja, ibunya bekerja keras menjual soto di pinggir jalan.
Aku cerita tentang keluargaku yang sempurna di luar, tapi penuh aturan di dalam. Aku tidak pernah bisa bilang tidak, kataku pelan. Rea berhenti memandangku lama. Kadang bilang tidak adalah cara mencintai diri sendiri, Andi. Kata-katanya seperti pisau yang lembut menusuk hati. Kami duduk di pasir lagi. Matahari mulai turun, langit jadi oranye dan ungu. Tiba-tiba dia mengeluarkan kamera, memotretku tanpa izin. Kamu bagus di cahaya ini, katanya sambil menunjukkan layar. Di oto itu aku terlihat berbeda, tidak seperti orang yang selalu pura-pura bahagia di Jakarta. Mataku hidup. Malam itu kami makan ikan bakar di warung pinggir pantai. Kami minum es kelapa, tertawa sampai perut sakit saat Rea menirukan aksen bosku. Saat berpisah, dia memelukku sebentar. Pelukan singkat, hangat, tidak ada kata-kata. Aku pulang ke kamar dengan jantung berdegup kencang. Aku buka ponsel Oto yang dia kirim tadi. Aku menatap wajahku sendiri dan bertanya, berapa lama lagi kamu mau bohong, Andi? Keesokan harinya kami bertemu lagi. Kali ini Rea mengajakku naik sepeda menyusuri pantai. Angin meniup keras, kami tertawa seperti anak kecil. Di sebuah tempat sepi dekat pura kecil, dia berhenti. Andi, katanya pelan, aku tahu kamu merasakan hal yang sama denganku. Aku tidak akan memaksa. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kali dalam hidup, aku mengakui di depan orang lain. Aku suka pria, Rea. Dan aku takut sekali. Dia tidak bilang apa-apa, hanya memegang tanganku erat. Kami duduk di sana sampai bintang keluar. Malam itu aku tidur dengan damai untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Liburanku di Bali berakhir, tapi hubungan kami tidak. Kami bertukar nomor, pesan setiap hari. Kembali ke Jakarta rasanya seperti masuk penjara lagi. Di kantor, aku harus tersenyum, rapat, presentasi, pura-pura mendengarkan cerita rekan kerja tentang pacar perempuan mereka. Rea di Surabaya juga sibuk, tapi setiap malam kami video call. Dia tunjukkan oto-otonya, aku cerita harianku. Suatu akhir pekan dia datang ke Jakarta. Kami bertemu di sebuah kai kecil di Kemang yang sepi. Dia memelukku lama di mobil sebelum kami masuk. Di dalam kami bicara tentang masa depan. Aku tidak mau sembunyi selamanya, katanya. Aku diam, aku tahu keluargaku tidak akan pernah menerima. Kami jalan-jalan di Monas malam hari, tangan kami bersentuhan di saku jaket. Pertama kali aku merasa bahagia sungguhan. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Teman kantor, Budi, melihat kami di kai. Dia tersenyum aneh. Siapa cowok itu, Di? Pacar baru. Aku panik, bilang dia saudara jauh. Rea bilang aku harus hati-hati. Beberapa hari kemudian Budi mulai nyebar gosip kecil. Andi kok dekat banget sama cowok. Aku merasa dunia mulai runtuh. Rea datang lagi ke Jakarta. Kali ini kami menginap di hotel sederhana di luar kota. Kami tidak melakukan apa-apa yang terlarang, hanya berpelukan, berbicara sampai pagi. Dia cerita tentang mantan pacarnya yang meninggalkannya karena takut keluarga. Aku cerita tentang mimpi masa kecilku yang selalu ingin bebas. Kami menangis bersama. Saat itu aku tahu ini bukan sekadar suka. Ini cinta. Tekanan keluarga semakin berat. Ibu menelepon hampir setiap hari, Tante Siti sudah siapkan pertemuan dengan anaknya, Andi. Kamu harus datang.
Aku pergi duduk di rumah tante, tersenyum ke gadis bernama Rina yang cantik dan baik. Tapi hatiku kosong. Malam itu aku menelepon Rea, menangis. Aku tidak bisa, Rea. Aku tidak mau bohong lagi. Dia diam lama, lalu bilang, kalau kamu siap, aku akan berdiri di sampingmu. Minggu berikutnya, Budi benar-benar mengkhianati. Dia kirim foto aku dan Rea berpegangan tangan ke grup keluarga besar lewat akun palsu. Ayah menelepon tengah malam, suaranya gemetar marah. Apa maksud foto ini, Andi? Kamu bawa malu nama keluarga. Ibu menangis di belakang. Kakakku datang ke apartemenku memukul dinding, kamu gila. Kamu ingin ibu mati karena malu. Aku duduk di lantai, menangis seperti anak kecil. Rea datang dari Surabaya malam itu juga. Dia peluk aku sepanjang malam tanpa kata. Pagi harinya aku ambil keputusan. Aku akan cuti panjang dari kerja. Aku akan pergi ke Surabaya bersama Rea. Tapi sebelum itu aku harus bicara dengan keluarga langsung. Di rumah orang tua di Depok, aku duduk di ruang tamu. Ayah, ibu, kakak, semua ada. Aku bicara pelan tapi tegas. Aku suka pria. Namanya Rea. Aku mencintainya. Hening yang mengerikan. Ayah berdiri, tangannya gemetar, kamu bukan anakku lagi. Ibu jatuh pingsan. Kakakku memukul meja, kamu hancurkan semuanya. Aku keluar dari rumah dengan tas kecil, air mata mengalir. Rea menjemput di depan gerbang. Kami naik kereta ke Surabaya. Di sana, di apartemen kecil Rea, aku merasa seperti orang mati. Aku kehilangan pekerjaan, keluarga, teman. Rea mengorbankan proyek otonya untuk menemaniku. Kami bertengkar hebat suatu malam. Pergi saja kalau aku beban, kataku. Dia menangis, aku tidak akan tinggalkan kamu, Andi. Kita lawan bersama. Beberapa bulan berlalu. Aku mulai bekerja relance marketing online. Rea ajak aku ikut komunitas kecil teman-teman gay di Surabaya yang saling mendukung. Lambat laun aku belajar mencintai diriku. Tapi luka masih ada. Suatu hari ibu menelepon diam-diam, ibu rindu kamu, nak. Ayah masih marah, tapi ibu ingin ketemu Rea. Itu adalah awal harapan kecil. Setahun kemudian kami kembali ke Bali. Pantai Sanur masih sama, cerah, tenang. Rea dan aku berdiri di tempat kami pertama bertemu. Dia berlutut memberikan cincin sederhana dari perak. Andi Saputra, mau kamu jalani sisa hidup ini bersamaku? Aku menangis, mengangguk. Kami berpelukan di bawah matahari terbenam, ombak menyanyi lagu bahagia. Keluarga masih belum sepenuhnya menerima, tapi ibu mulai bicara lagi, kakakku mulai mengirim kabar. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang mudah, tapi tentang bertahan. Aku sekarang hidup sebagai diriku sendiri, bekerja dari mana saja, mencintai pria yang mencintaiku apa adanya. Perjalanan ini panjang, penuh luka, tapi juga penuh cahaya. Kamu pikir, apakah mencintai sesama jenis di negeri ini selalu berarti kehilangan segalanya, atau justru menemukan kebahagiaan yang lebih besar dari yang pernah dibayangkan? Benar atau salah?